Qala wa amma ikhtilafuhum fil fathi 'alal imami idza tajja 'alaihi fa inna Malikan wasyafi'iyyah wa aksarul ulama'i ajazul fatha 'alaihi. Kita masih membahas salat berjamaah, interaksi antara imam dan makmum. Di antara yang kadang terjadi dalam pelaksanaan salat berjamaah, seketika imam membaca surah, bahkan kadang membaca Al-Fatihah, tiba-tiba imam terdiam lama, yakin di hati makmum meyakini bahwa imam lupa nih bacaannya. Dalam kondisi seperti itu, bolehkah makmum memberikan contekan? Bahasa Imam Ibn Rushd, al-fathu, membuka jalan buat imam, membuka ingatan imam. Andaikan imam baca bablas padahal salah, saat itu jelas kita harus mengingatkan, subhanallah, bukan langsung mengajarkan bacaan yang benar. Jadi ketika terjadi sesuatu pada imam, semisal lupa atau apa yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Rasul, ingetin dengan membaca tasbih subhanallah. Bukan langsung ngasih contekan, bukan. Ngasih contekan aslinya nggak ada dalam hadis. Sepanjang Rasul hayat, nggak pernah Rasul lupa bacaan surahnya, yang karena itu makmum ngingetin, enggak. Jadi ketika imam lupa bacaan ayatnya, bablas langsung padahal salah, tugas makmum mengingatkan subhanallah. Ketika sudah diingetin, si imamnya bingung, dia diem. Boleh jadi berpikir kesalahanku di mana. Nah, saat itu makmum boleh atau tidak memberikan contekan atau membuka ingatan imam. Bahasa kitab ini Imam Ibn Rushd, al-fathu. Ternyata dalam hal ini ulama tidak satu suara. Wa amma ikhtilafuhum fil fathi 'alal imam, adapun perbedaan pandangan di antara mereka para ulama berkaitan dengan membuka ingatan imam, idar tajja alaih, ketika bacaan imam terputus, terhenti, besar kemungkinan karena lupa. Fa inna Malikan wasyafi'iyyah wa aksarul ulama'i ajazul fatha alaih. Maka sesungguhnya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan banyak ulama membolehkan hal itu. Membolehkan walaupun tidak ada contoh peristiwa di masa Rasul. Jadi tidak selalu apapun yang tidak dicontohkan, diperintahkan oleh Rasul otomatis tidak boleh. Itu tidak selalu. Karena banyak hal yang terjadi dalam Islam yang Rasul belum pernah memberikan sabda beliau, Rasul belum pernah mencontohkan, dan belum terjadi pada masa beliau hidup. Jadi membantu imam ketika lupa, mengingatkan, ngasih contoh, membuka ingatannya,
Imam Malik, Imam Syafi'i, dan banyak ulama membolehkan hal itu. Sebaliknya, wa mana'a dzarikal kufiyun, ulama-ulama Kufah. Imam Ibn Rushd ambil gampangnya, ulama-ulama Kufah Irak melarang hal itu, tidak membolehkan. Bahwa Rasul pernah ragu baca Quran, nggak bisa dianggap ragu. Rasul pernah mengulang-ulangnya beliau itu ada beberapa kemungkinan. Di antara kemungkinan itu, boleh jadi Rasul merasa ayat ini sangat penting karena itu diulang-ulang oleh beliau. Boleh jadi pula karena beliau lupa lanjutannya, ulang lagi. Wa sababul khilaf fi dzalika ikhtilaful asar. Bahwa ulama berbeda dalam hal ini karena ada asar, informasi yang juga berbeda-beda. Wadzalika diantaranya annahu ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraddada fi ayatin, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ragu-ragu, karena ragu beliau mengulang-ulang satu ayat. Mengulang-ulang satu ayat, pada akhirnya ayat itu ketemu, beliau lanjutkan. Falamman sharafa, ketika selesai sholat, qala, beliau bersabda, aina ibnu Ubay, aina Ubay, mana Ubay? Maksudnya Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat yang hafalannya paling bagus. Jadi level hafalan para sahabat tuh nggak sama. Boleh jadi sahabat Ubay salah satu sahabat yang hafalan Qur'annya mutqin. Itu level hafalan yang paling tinggi. Seolah-olah seperti kita hafal Al-Fatihah gitulah. Selesai sholat Rasul tanya, mana Ubay? Alam yakun fil qaum, memang Ubay nggak ada ya? Maksud Rasul, kenapa nggak ngingetin aku? Tadi aku ragu-ragu. Kita melihatnya Rasul saat itu dilupakan oleh Allah. Walaupun sebetulnya bagi seorang rasul lupa itu bukan aib, meskipun yakin Rasul itu tidak akan dilupakan oleh Allah untuk hal-hal yang wajib disampaikan. Rasul tidak akan dilupakan oleh Allah untuk hal-hal yang wajib disampaikan. Ketika terjadi Rasul lupa, bahasa yang terbaik untuk mengucapkannya, Rasul dilupakan oleh Allah. Ada beberapa momen di mana dalam melaksanakan sholat berjamaah Rasul lupa. Pada saat itu, ketika beliau masih hidup, terbuka kemungkinan untuk aturan sholat dirubah oleh Allah. Karena itu, belum saya temukan atau saya belum tahu
Rasul lupa dalam sholat yang terus ditandih, diingatkan oleh sahabat di dalam sholat. Yang ada sahabat mengingatkan ketika sesudah salam. Itu yang ada. Apakah Rasul lupa enggak tahiyat awal? Rasul ingat sendiri lalu beliau sujud sahwi. Ataukah Rasul lupa jumlah rakaat? Baru 2 rakaat harusnya 4 Rasul salam. Sahabat ikut aja. Tapi begitu salam ada sahabat yang rasan-rasan. Tadi sholatnya sengaja dikosor atau bagaimana? Hal-hal itu menggambarkan adanya lupa dari sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal seperti itu yang menjadi dalil sujud sahwi. Di antara contohnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-duhra awil asra fasallam faqala lahu dzul yadayn as-salatu ya Rasulullah ana qasta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaqqun ma yaqul qalu na'am fasalla rak'ataini ukhrayaini summa sajada sajdatain. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 2227, Imam An-Nasa'i. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, suatu hari Rasul mengerjakan sholat bersama kami, sholat duhur atau sholat asar. Ini sang perawi lupa nih. Yang pasti sholat 4 rakaat, sholatnya sholat sir. 2 rakaat Rasul salam. Begitu salam, seorang sahabat yang digelari Dzul Yadain, ini sahabat Badui. Saya belum temukan nama aslinya siapa. Dia selalu dipanggil Dzul Yadain, pemilik 2 tangan. Kiasan dari ringan tangannya dia membantu. Semua kita punya 2 tangan sama. Ini sahabat ini ringan tangan membantu siapapun, dikasih gelar pemilik 2 tangan. Dia orang Badui, suatu hari datang ke kota, ikut sholat bersama Nabi. Terjadi hal itu. Duhur atau asar, 2 rakaat Rasul salam. Si sahabat Badui langsung ngomong, as-salatu ya Rasulullah ana qasta. Wahai Rasul, apakah salat ini sengaja engkau kurangi rakaatnya? Rasul nggak langsung percaya dengan omongan si sahabat ini. Maka Rasul klarifikasi ke sahabat-sahabat yang lain. Ahaqqun ma yaqul, ini omongan dia ini benar, bahwa rakaat kita barusan ini kurang. Kalau mereka para sahabat yang lain jawab na'am, betul ya Rasul, omongan dia benar. Maka Rasul langsung berdiri, takbir, 2 rakaat beliau tambah, lalu sebelum salam beliau sujud 2 kali, sujud sahwi. Di sini Rasul lupa rakaatnya. Salah satu jamaah mengingatinya tidak di dalam sholat.
Bisa saja kalau diingetin dalam sholat mungkin duduk tahiyatnya Rasul berbeda. Itu khilafiyah, kita sudah bahas. Ketika sholat 2 rakaat itu duduk tahiyatnya apakah seperti 3-4 rakaat atau tidak? Itu khilafiyah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, rakaat sujud terakhir, duduk terakhir walaupun 2 rakaat seperti 3 atau 4 rakaat. Andai kan diingatin, bisa saja katakanlah Rasul ingatnya sudah rakaat keempat, duduknya ya pasti tahiyat akhir. Sahabat ngeliat, ini salah ini. Bisa aja sahabat ngingetin Nabi, tapi tidak mereka lakukan. Karena itu tadi, ketika Rasul masih hidup, ada kemungkinan aturan ibadah dirubah oleh Allah. Karena itu sahabat ngingetinnya sesudah selesai sholat. Bahkan dalam kitab Ihkamul Ahkam, hadis barusan ini mengandung beberapa pembahasan ilmu. Ada berkaitan dengan usuluddin, ada berkaitan dengan usulul fikhi, usul fikih, ada juga berkaitan dengan fikih. Ini dah hadis ini. Pertama yang berkaitan dengan usuluddin, berkaitan dengan akidah. Rasul sholat lupa rakaat. Di situ bisa disimpulkan annahu yadullu ala jawazi sahbi fil af'ali alal anbiya. Rasul lupa mengerjakan sesuatu itu hukumnya boleh-boleh saja. Rasul lupa mengerjakan sesuatu, lupa rakaat sholat, itu hukumnya boleh. Wa huwa madhabu amatil ulama wan nadhar. Ini pandangan ulama secara umum. Rasul lupa rakaat itu enggak dosa beliau. Dan hadis tadi itu menjadi dalil untuk hal ini, bahwa Rasul lupa af'al, lupa mengerjakan sesuatu, itu boleh, hukumnya jawaz. Ini pandangan umumnya ulama. Ditegaskan oleh Rasul di hadis yang lain bahwa dalam hal ini Rasul lupa itu enggak masalah. Rasul lupa enggak masalah. Ada di hadis yang lain dari sahabat Abdullah, diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Bukhari 401, Imam Muslim 1302, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Sahabat Nabi berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatan." Rasul mengerjakan sholat jamaah. Falamma sallama, ketika Rasul salam, qila lahu, dikatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ahadasa fi sholati syai'un?" Apakah terjadi sesuatu dalam sholat ini? Apakah terjadi sesuatu dalam sholat ini? Rasul melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya dalam sholatnya. Selesai sholat ditanya oleh sahabat. Qala, Rasul nanya, "Wa madzaka?" Sesuatu yang kamu maksud itu berupa apa? Qalu, mereka sahabat menjawab, "Sholaita kadza wa kadza." Tadi dalam sholatmu kamu tinggalkan ini. Besar kemungkinan Rasul tinggalkan tahiyat awal. Rasul tinggalkan tahiyat awal.
Begitu Rasul ingat, fasanna rijlaihi, Rasul langsung duduk sebagaimana duduk sholat, wastaqbalal kiblata, beliau menghadap kiblat, fasajada sajadataini, beliau kerjakan sujud 2 kali. Summa sallama, lalu beliau salam, summa aqbala alaina biwajhihi, lalu Rasul menghadap kepada kami para jamaah, faqala, selaya beliau bersabda, innahu law hadasa fi sholati syai'un amba'tukum bi, sesungguhnya andaikan ada aturan baru dalam sholat, pasti aku beritahukan pada kalian. Walakin, tetapi, innama ana basyarun, aku ini manusia seperti kalian. Ansa kama tansawna, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Faida nasitu, jika aku lupa, fadzakiruni, kalian ingatkan aku. Hadis ini menguatkan pandangan tadi bahwa Rasul lupa mengerjakan sesuatu itu enggak masalah, bukan dosa, bukan aib. Ini akidah mayoritas ulama. Rasul lupa mengerjakan sesuatu itu enggak apa-apa. Bagaimana dengan lupa ucapan? Tadi lupa pekerjaan, amal. Sekarang lupa ucapan. Ada hal yang harus Rasul ucapkan, Rasul dakwahkan, Rasul tabligkan, Rasul sampaikan, Rasul lupa. Wasahwu fihi mumtana'un. Lupa hal-hal yang harus disampaikan, seluruh ulama sepakat itu enggak terjadi pada Rasul. Lupa sesuatu yang harus disampaikan, yang harus diucapkan. Ulama sepakat hal itu tidak terjadi pada Rasul. Enggak ada Rasul lupa ayat baru disampaikan ke Jibril oleh Jibril, beliau lupa menyampaikan para sahabat sampai beliau meninggal. Itu enggak. Wajib kita yakini tidak terjadi. Adapun lupa mengucapkan sesuatu yang bersifat duniawi dan sesuatu itu tidak wajib disampaikan kepada umat. Minal ahbaril lati tastanidul ahkamu ilaiha, baik itu berupa kabar-kabar yang ada hubungannya dengan hukum, wala akhbaril ma'adi wala ma yudafu ilaihi wahyun, faqad haqal qadi iyad an qaumin annahum jawazus sahwa. Ada sebagian yang berpandangan boleh saja Rasul lupa, boleh saja Rasul lupa untuk hal-hal yang tidak wajib disampaikan. Untuk hal yang wajib disampaikan, ulama ijma' Rasul tidak akan dilupakan oleh Allah. Itu berkaitan dengan usuluddin di hadis tadi. Adapun yang berkaitan dengan usul fikih, fa inna ba'du man sanafa fi dzalika ihtajja bihi ala jawazit tarjihi bi kasratir ruwati min haitsu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talaba ikhbaral qaumi ba'da ikhbari dil yadain. Ini usul fikih, bahwa mengutamakan suara yang paling banyak itu boleh dan itu lebih baik. Mengutamakan pendapat paling banyak, mengikuti pendapat yang paling banyak,
itu lebih utama. Dari hadis tadi, satu orang sahabat Rasul tadi sholatnya apa sengaja dikurangi. Rasul nggak langsung ikuti pendapat satu ini, Rasul tanya yang lain. Ketika yang lain menjawab iya, baru diikuti oleh Rasul. Di situ ada usul fikih, mengikuti pendapat terbanyak itu lebih utama dibanding mengikuti pendapat yang sedikit. Dalam fikih kita tahu masalah ini mayoritas ulama berpandangan begini, ada satu dua berpandangan begitu, sudah tentu ikuti pendapat mayoritas itu lebih baik. Tapi tidak mutlak. Ketika pandangan satu orang justru berdasarkan dalil sahih, yang mayoritas kok malah nggak berdasarkan dalil sahih, ya yang dalil sahih itu yang harus kita ikuti. Ketika katakanlah 4 mazhab 3/1 masing-masing didasarkan hadis sahih, ikut pendapat yang 3 lebih baik. Ini kesimpulan dari hadis tadi. Satu orang ngomong, ya Rasul, apa tadi salatmu sengaja dikurangi? Satu orang, masih banyak sahabat yang lain, jamaah yang lain. Satu orang ini nggak langsung Rasul ikuti. Rasul tanya sahabat yang lain. Ketika semuanya jauh lebih banyak jumlahnya jawab iya, baru Rasul ikuti. Ini sisi usul fikih dari hadis tadi. Adapun pembahasan berkaitan dengan fikih, dari hadis tadi ada beberapa hal. Pertama, anna niyatal khuruji minas salati wa qat'iha idza kanat bina'an ala dhannit tamam la yujibu butlaniha. Niat keluar dari sholat dan sekaligus menghentikan sholat, bila itu dilakukan karena kita yakin sholat kita sudah sempurna, itu tidak menjadikan sholat kita batal. Rasul yakin sholatnya sudah sempurna, karena itu beliau salam, karena yakin sudah sempurna. Sholat itu hukumnya sah, bukan batal. Karena sah, ketika selanjutnya diingetin ternyata sholatnya kurang, tinggal nambahin. Kalau sholat itu dihukumi batal, sudah nggak boleh nambah, tapi harus ngulang dari awal. Yang batal, kalau kita sadar sholat kita masih kurang 1 rakaat, sengaja kita salam. Kita misal ini imam sableng, kita pengen tahu makmum kita tahu nggak sih kalau imam lupa gimana caranya. Kita sadar kurang 1 rakaat, sengaja salam karena pengen tahu reaksi makmum, itu sholat kita batal. Ketika makmum, imam tadi sholatnya kurang 1, kita nggak boleh asal nambah, harus ulang dari awal. Ini fikih pertama dari hadis tadi. Yang kedua, annas salama sahwan la yubtilus sholat. Salam yang dilakukan karena lupa itu tidak membatalkan sholat. Misal kita tasahud, harusnya asyhadu an la ilaha illallah, kok kita assalamualaikum, terus ingat, iya tasahud baru mulai, itu nggak batal sholat kita, terusin. Lalu fikih yang ketiga dari hadis tadi, istadalla bihi ba'dhum ala anna kalaman nasi la yubtilus shalat. Dalam salat bicara itu membatalkan salat. Tapi dengan hadis tadi, sebagian ulama menyimpulkan bahwa orang yang lupa, dia bicara karena lupa, itu nggak batal salatnya. Bicara karena lupa kalau dia sedang sholat, andaikan terjadi,
dia nggak batal sholatnya, meskipun Imam Abu Hanifah berpandangan tetap batal. Lalu yang keempat, kesimpulan fikih dari hadis tadi, al-kalamul amdu li islahi sholati la yubtilu, bahwa omongan yang tujuannya untuk memperbaiki sholat itu tidak membatalkan sholat. Selesai sholat ternyata kurang, Rasul ngobrol dengan sahabat, ngobrolnya masih urusan dengan sholat, itu tidak membatalkan sholat. Tapi wa jumhur fuqaha'i ala annahu yubtilu, mayoritas ulama berpandangan sholatnya batal. Ketika selesai sholat, imam lupa, makmum juga baru ingat setelah salam, makmum ngingetin, sempat ngobrol yang lain-lain, itu batal, harus diulang dari awal. Tapi kalau obrolannya murni berkaitan dengan sholat, makmum ngingetin, benar omongan dia, iya benar, boleh langsung. Jamaah dan Allah ya ajmain. Jadi Rasul lupa itu hal yang biasa. Demikian juga andaikan terjadi Rasul lupa bacaan sholat beliau, lupa bacaan surahnya atau ragu-ragu, itu bukan aib, itu Rasulullah. Apalagi imam-imam sekarang. Cuma andaikan seorang imam sering banget lupa, bukan sekali-kali, sering banget lupa, boleh jadi si imam itu kurang memurojaah ayat Quran yang akan dia baca dalam sholatnya, atau dia sengaja membaca ayat yang sebetulnya dia belum hafal banget, sengaja membaca surah yang belum hafal banget. Bolehnya boleh, tapi yang diperintahkan oleh Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Al-Muzammil, bacalah Quran yang paling mudah buat kamu. Paling mudah karena kita hafal banget. Begitu juga di hadis Nabi, hadis Sahih Bukhari Muslim, ketika beliau mengajari sahabat yang sholatnya salah, kata beliau, sumaqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah Quran yang paling gampang buat kamu. Boleh jadi ada seorang imam yang masa juz amma sih, gengsi, surat-surat Al-Baqarah ke sana dia baru apalin, belum banget apalnya dia pakai.